Pada 29 Januari 1991, kasus pembunuhan dan penyiksaan anak laki-laki yang mengejutkan Korea Selatan. Anak laki-laki 9 tahun menghilang 44 hari sebelum ditemukan di saluran pembuangan. Tangan kakinya terikat tali, tubuhnya membusuk, bau busuk, dipenuhi belatung. Namun, itu belum paling mengerikan. Selama 44 hari, pelaku menelepon orang tuanya 80 plus kali. Bahkan, pelaku memeras mereka 200 juta won Korea di bawah hidung polisi. Namun saat ini, polisi Korea Selatan belum berhasil menangkap pelaku. Dan film ini diadaptasi dari kasus tersebut dengan tingkat kesesuaian yang luar biasa, mencapai 99%. Sutradara bahkan memasukkan rekaman suara asli pelaku ke dalam akhir film. Jadi, mari kita lihat bersama mengapa kasus ini begitu sulit untuk dipecahkan. Terakhir, kita juga akan mendengarkan apa saja kata-kata keji yang diucapkan pelaku kepada orang tua anak laki-laki itu saat itu. Anak laki-laki yang diculik bernama Sang Yu. Karena tubuhnya gemuk dan ibunya ketat mengawasinya, setiap kali pulang sekolah, ia selalu duduk di taman kompleks diam-diam makan camilan sebelum pulang ke rumah. Dan justru karena kebiasaan kecil inilah, ia menjadi incaran para pelaku kejahatan. Dan pada hari itu berhasil diculik. Ayah Sang Yu, Lau Jiang, adalah seorang pembawa acara berita terkenal. Pada masa ketika media televisi sangat berpengaruh, ia benar-benar dikenal oleh semua orang. Ibu Sang Yu adalah seorang ibu rumah tangga sejati yang menganggap putranya sebagai pusat kehidupannya. Seharusnya Sang Yu paling lambat sudah pulang sebelum makan malam, tapi hari ini sudah berlalu cukup lama. Sang Yu masih belum juga pulang. Awalnya, kedua orang tua itu mengira Sang Yu pergi bermain ke rumah teman, tapi setelah mereka menelepon semua rumah teman-temannya, semuanya mengatakan tidak melihat Sang Yu. Barulah saat itu mereka menyadari ada yang tidak beres. Ibu yang cemas ingin segera melapor ke polisi, namun Lau Jiang mencegah karena ia khawatir hal itu akan mempengaruhi pekerjaan. Saat itu ia masih merasa Sang Yu akan segera pulang. Namun hingga pukul 2, telepon dari nomor tak dikenal menghancurkan hati. Ada urusan mungkin? Mau atau tidak? 안녕하십니까. Saya sering menonton berita Anda. Maaf? Ayah Sangwoo, bukan? Ya, benar. Tapi Anda siapa? Saya sedang bersama Sangwoo. Sangwoo ada di sini sekarang. Halo, Anda di mana? Tidak. Kenapa Sanggu kami ada di sana? Tanya Sanggu ada di sana. Ternyata Anda memang tipe yang terburu-buru. Siapkan uang tunai 1 miliar won sebelum besok. Saya dagang kapon John gak juga. Angkat telepon sebelum jaring ketiga. Sebuah saya akan menelepon lagi besok. 여보세요? 여보세요? Seperti yang Anda tahu, jika Anda melapor ke polisi akan membuat saya marah, walaupun hanya sekali saja. Sanggup akan maju. 여보세요? Setelah mengatakan itu, penculik menutup telepon. Saat itu Pak Kang sadar putranya telah diculik. Meski panik, berkat naluri jurnalis yang diasah bertahun-tahun dan pemahamannya tentang sifat manusia, ia menilai penculik hanya mengincar uang, sehingga putranya seharusnya tidak dalam bahaya besar. Ia memutuskan mengikuti permintaan penculik, berusaha menukar uang demi putranya. Keesokan paginya, Pak Kang cepat mengurus cuti, lalu langsung ke bank dan mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah 1 juta won. Sementara itu, sang ibu di rumah juga telah menyiapkan meja makan penuh dengan hidangan, bahkan sudah menyiapkan air mandi untuk putranya. Mereka yakin memberi uang, putra mereka pasti kembali selamat. Namun sayangnya, mereka sangat meremehkan ambisi para penculik.